Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wiranto Payu di Atur Uang dalam edisi analisa frame flow serta pergerakan ISG pada hari ini tanggal 30 Januari tahun 2024. Hari ini itu ISG kembali menguat ya setelah kemarin hari Senin itu berhasil pullback dari tren turunnya. Hari ini kembali dia menguat ya sebesar 0,49%. Secara teknikal, ISG diperkirakan besok akan kembali menguat ya untuk akan mengetes resisten berikutnya yakni di level 7.203. Tadi sih sempat dijebol tapi tidak bertahan, dan kalau ini dia bisa dijebol ya 7.203, maka ini akan menjadi support yang cukup kuat dalam jangka pendek sih untuk bisa bertahan. Uh, dan kalau misalkan besok ISG bisa menembus level ini, maka kemungkinan ISG akan kembali mengetes resisten berikutnya di level 7.244. Dan kalau ini masih lagi dijebol, maka dia kembali akan berpotensi untuk kembali rally ya di tahun 2024 ini. Semoga ya. Kalau misalkan ISG koreksi besok hari, maka kemungkinan besar dia akan menuju ke ke support berikutnya yakni di level 7.080. Semoga yang skenario pertama yang berjalan ya, bahwa ISG berhasil kembali rally di tahun 2024 ini. Adapun saham-saham yang menjadi penggerak ISG, baik yang di zona merah maupun di zona hijaunya itu, untuk yang zona hijaunya itu 10 besar saham yang menjadi penggerak itu meliputi ada AMN, kemudian ada BMRI, ada BCA, Goto, dan seterusnya. Di mana AMN itu merupakan kontributor terbesar dengan menyumbang 11,42 poin itu ya. Adapun untuk yang saham-saham yang menjadi apa namanya pengerek ya ISG ke zona merahnya, yaitu ada SMMA, Acuan ya, kemudian ada Mega, PPIA, dan DSSA. Ini kalau kita lihat ada dua saham yang penyumbang minus ya buat ISG itu dari grupnya PP, yakni Cuan dan TPIA itu ya. Itu untuk saham-saham penggerak ISG. Kemudian untuk total transaksi pada hari ini ya tidak banyak berubah ya di kisaran normal yakni sebesar 10,59 triliun rupiah. Adapun untuk asing sendiri pada hari ini dia kembali net buy ya dengan angka cukup besar yakni 4,8 miliar, nyaris setengah triliun rupiah. Kemudian saham-saham yang hari ini ya asing net buy itu masih didominasi oleh saham-saham perbankan. Kita lihat ya dari 5 besar ini, 3 di antaranya adalah saham-saham perbankan, itu BMRI yang terbesar, di mana asing di sini net buy besar 107 miliar rupiah dengan harga pembeliannya itu di level 6.599. Kemudian oleh BBCA hanya ada selisih 2 miliar ya. BBCA sini asing net buy-nya itu sebesar 105 miliar rupiah dengan harga belinya itu di kisaran 9.603. Adapun saham-saham lain itu ya di bawah 100 miliaran rupiah ya untuk net buy asingnya gitu. Dari uh, apa namanya dari hasil net buy pada hari ini itu ada beberapa saham-saham yang kita bisa perhatikan ya, seperti yang sehari itu misalkan TPIA di sini asing ya, lihat dia net buy-nya hanya 16 miliar. Namun untuk harga pembelian asing sendiri di level 5.292. Artinya asing sekarang sedang floating loss sebesar 2%-an ya. Kemudian juga Telkom di sini harga beli asing itu di 4.003, tipis sekali ya dengan harga closingnya di 4.000. Kemudian ada MAPI dan juga ada SMGR. Itu adalah beberapa saham syariah yang kita bisa perhatikan.
Sedangkan saham-saham yang hari ini net sell oleh asing itu masih Astra ya. Astra hari itu naik cukup signifikan di level 3%. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan kenaikan apa namanya investor asing di sini. Malah asing justru uh, keluar. Nah, sehingga nantinya dengan kondisi ini maka ditengarai asing ini sedang di markup oleh investor asing sehingga mereka ingin keluar namun dengan tetap harga yang lebih tinggi. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di Astra ini perlu di- dipertimbangkan karena kenaikan hari ini itu tidak disertai dengan inflow yang cukup signifikan. Kemudian ada BRI ya, asing masih keluar di sini, ONTR, Pegadaian Indikator. Itu adalah beberapa saham-saham yang asing keluar pada hari ini. Nah, sepanjang tahun 2024 ini, ya, dengan adanya net buy hari ini sebesar 488 miliar, maka kembali meningkatkannya posisi asing ya, hingga hari ini dia net buy sebesar 6,81 triliun rupiah sepanjang tahun 2024 ini ya. Nah, untuk saham-saham yang net buy oleh asing sepanjang tahun ini itu masih didominasi oleh perbankan ya. Lima besarnya itu duanya itu diantar adanya perbankan, yakni BBCA dengan total akumulasi asing itu sudah mencapai 2,7 triliun. Kemudian TBIG ini dia uh, tidak banyak berubah ya. So, kemudian ada BMRI juga dan MBMA. Itu adalah saham-saham yang total akumulasi asing sudah di atas 1,1 triliun rupiah. Sedangkan Telkom juga salah satunya saham ya di dunia besar yang jumlah akumulasinya masih di bawah 1 triliun rupiah. Nah, di sini kalau dari hasil ini kita bisa perhatikan beberapa saham ya. Untuk yang syariah itu misalkan kita bisa perhatikan uh, hampir udah naik signifikan ya. Mungkin Telkom ya kita bisa perhatikan ya Telkom. Telkom di sini level beli asing memang masih cukup tipis ya, meskipun dia sedang kondisi floating profit tapi tipis. Artinya belum terlalu tinggi kenaikannya gitu. Itu sih yang bisa dibuktikan ya. Kemudian uh, lagi ya, itu mungkin ya dari mungkin ada saham-saham lain tapi mungkin nanti coba akan saya lihat gitu. Sedangkan saham-saham yang asing net sell pada hari ini itu masih Astra. Astra dengan adanya net sell tadi hari ini 78 miliar maka menambah ya jumlah total asing yang keluar itu mencapai 2,45 triliun rupiah. Cukup besar ya. Jadi hati-hati sekali lagi hati-hati di Astra ini karena kenaikan tadi tidak diikuti dengan adanya inflow yang dari asing sehingga kemungkinan besar ke depan Astra akan kembali melanjutkan penurunannya seperti itu. Angka LDF juga sudah menembus angka 1 triliun dan seterusnya ya. Itu ya, itu adalah beberapa uh, sharing ya dari saya tentang bagaimana kondisi IHSG pada hari ini serta bagaimana pergerakan investor asing di bursa kita pada hari ini. Nah, seperti biasa, jika teman-teman merasa bahwa video-video di sini bermanfaat, teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, dan share berbagai video yang ada di dalam channel Atur Uang ini. Sekali lagi saya ucapkan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.